pada video sebelumnya telah ditunjukkan bahwa tidak ada X suatu bilangan rasional sedemikian rupa sehingga X kuadrat ini adalah 2 hasilnya. Atau akar 2 ini bukanlah bilangan rasional. Yang sudah kita tunjukkan di video sebelumnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan akar 3, akar 4, dan sebagainya. Ada satu teorema yang menyatakan bahwa A ini, akar dari A ini adalah suatu bilangan rasional jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan bulat P dan Q, di mana Q ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga A ini dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Atau A ini tidak lain adalah kuadrat sempurna dari suatu bilangan rasional. Nah, contoh itu 4/25. Ya, 4/25 ini, akar dari 4/25 ini adalah bilangan rasional. Kenapa? Karena 4/25 ini dapat ditulis sebagai kuadrat dari bilangan rasional, gitu ya, 2/5 kuadrat, gitu ya. Sementara akar 3 ini adalah bilangan irasional atau bukan bilangan rasional karena akar 3 ini tidak dapat dituliskan dalam bentuk P kuadrat per Q kuadrat, gitu ya. Nah, untuk buktinya, pertama kita pakai arah dari kiri ke kanan, ya. Misalkan akar A ini adalah bilangan rasional, maka akan ada P dan Q elemen bilangan bulat, di mana Q ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga akar A nya dapat ditulis seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal kuadratkan aja kedua ruas. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita akan peroleh A itu sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Ya. Jadi A ini dapat dituliskan sebagai P kuadrat per Q kuadrat. Nah, sekarang kita misalkan sebaliknya. Misalkan terdapat P dan Q bilangan bulat, di mana Q tidak boleh sama dengan 0, sehingga A nya dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita ambil akar dari kedua ruas, maka kita akan peroleh akar A itu sama dengan P per Q, atau akar A ini adalah bilangan rasional, gitu ya. Jadi terbukti. Jadi teorema sebelumnya menyatakan bahwa bilangan-bilangan seperti akar 2, akar 3, akar 11, akar 11/7 dan yang lain-lain ini bukanlah merupakan bilangan rasional. Ya, sekali lagi, tidak ada bilangan rasional X sedemikian rupa sehingga X kuadrat itu sama dengan 2. Ini nggak ada. Tapi pertanyaannya, kalau bilangan real gimana? Emangnya ada bilangan real X sedemikian rupa sehingga X kuadrat ini sama dengan 2? Nah, teorema kita yang ini akan menunjukkan bahwa ada suatu bilangan positif X sedemikian rupa sehingga X kuadrat itu hasilnya sama dengan 2. Walaupun bilangan rasional itu nggak ada, tapi kalau kita lihat bilangan real pasti ada. Nah, bukti ini sangat menarik menurut saya. Nah, untuk membuktikannya, pertama kita tinjau dulu himpunan ini. Ya, kita tinjau dulu himpunan ini. X ini adalah semua bilangan real positif yang kalau kita kuadratkan dia kurang dari 2. Tentu saja S ini tidak kosong. Kenapa? Karena 1 ini elemen S, yaitu 1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya 1. Dan 1 ini kurang dari 2. Berarti S ini tidak kosong. Kemudian kita lihat 2, ketika kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Dan 4 ini lebih besar dari 2 yang ini. Artinya 2 ini merupakan batas atas, salah satu batas atas dari S. Akibatnya S ini dia tak kosong dan dia terbatas di atas. Karena tadi 1 ada dalam S dan kemudian yang berikut 2 ini merupakan batas atas dari S. Nah, berdasarkan aksioma kelengkapan bilangan real, mestilah ada suatu nilai X bilangan real sehingga X ini merupakan supermum dari S itu sendiri. Nah, berdasarkan sifat trikotomi,
berdasarkan sifat dikotomi bilangan real, ya, X ini memenuhi salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Antara X kuadrat ini kurang dari 2, X kuadrat lebih besar dari 2, atau X kuadrat ini tepat sama dengan 2. Yang kita inginkan adalah X kuadrat ini sama dengan 2. Kita akan menggunakan kontradiksi untuk mengeliminasi 2 pilihan ini. Artinya kita andaikan kalau X kuadrat kurang dari 2 akan menghasilkan suatu kontradiksi. Begitu pula kalau X kuadrat ini lebih besar dari 2 akan menimbulkan suatu kontradiksi. Nah disinilah kita akan menggunakan prinsip Archimedes. Nah, sekarang andaikan, yang pertama dulu, andaikan X kuadrat ini kurang dari 2. Kalau X kuadrat kurang dari 2, maka jelas 2 kurang X kuadrat lebih besar dari 0 dong. Nah, sekarang kita mau pilih suatu nilai N supaya harapan kita adalah X ditambah 1/n ini kalau dipangkatkan 2, kita pengennya dia kurang dari 2. Nah, gimana caranya kita memilih N yang ini supaya ketika kita tambahkan dengan X dan kita kuadratkan hasilnya kurang dari 2. Nah, setelah kita peroleh ini, maka kita datang kepada sebuah kontradiksi, yaitu X ini adalah supremum. Tapi kok X tambah 1/n ini elemen S, ya karena dia kurang dari 2. Dan X tambah 1/n ini lebih besar dari X. Ya kontradiksi, berarti X ini bukan supremum gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, cara mencari N-nya, nah ini teknik yang sering kita jumpai ketika kita belajar analisis real. Nanti ketika kita belajar tentang limit, kemudian belajar tentang turunan, dan bahkan di belajar tentang barisan juga kita akan menemukan teknik seperti ini. Jadi kita mulai dari belakang dulu. Misalnya ya kita pengennya X tambah 1/n pangkat 2 ini kita pengennya kurang dari 2 ya. Nah sekarang kita jabarkan dulu. Kita jabarkan, kita punya X kuadrat ditambah 2x/n ditambah 1/n kuadrat. Nah perhatikan bahwa 1/n kuadrat ini tentu saja kurang dari 1/n. Ya, sehingga kita bisa buat lagi ini semua kurang dari X kuadrat ditambah 2x/n ditambah 1/n. Sekarang kita punya X kuadrat ditambah 2x tambah 1/n. Nah, supaya kurang dari 2, nah kita pengennya ini semua kurang dari 2. Nah, supaya ini semua kurang dari 2, maka kita dapat memilih N ini sedemikian rupa sehingga 2x tambah 1/n ini kurang dari 2 kurang X kuadrat. Ya, ini kalau kita balik jadinya N dikali 1/2x tambah 1 harus lebih besar dari 1/2. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, pasti kita akan menemukan N seperti ini. Ya. Nah, ini yang kita perlukan. Tujuannya ini supaya ketika kita pilih N seperti ini, maka dia akan menghasilkan ini. Itu ya. Nah, sekarang dihapus dulu. Nah, sekarang kita pilih N. Berdasarkan sifat Archimedes, kita dapat memilih N seperti ini. N yang memenuhi persamaan ini. Ya, ingat karena ini positif dan ini positif, maka kita dapat melakukan hal ini. Nah, sehingga ketika kita jabarkan lagi, kita punya X tambah 1/n dipangkatkan 2. Hasilnya adalah X ditambah X kuadrat ditambah 2x/n ditambah 1/n kuadrat. Perhatikan bahwa 1/n kuadrat ini kurang dari 1/n, sehingga kita bisa tulis
semua yang ini kurang dari x kuadrat tambah 2x per n tambah 1/n. Nah, ini sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1 per n. Yang ini semua berdasarkan yang ini akan kurang dari 2 kurang x kuadrat. Nah, x-nya ini habis sehingga kita punya ini. Jadi pada akhirnya kita peroleh x tambah 1/n ketika kita pangkatkan 2. Ini kurang dari 2. Akibatnya, karena dia kurang dari 2, berdasarkan definisi dari S, maka dia masuk ke S. Akibatnya, xn tambah 1 ini merupakan elemen dari S. Nah, karena x tambah 1/n ini lebih besar dari x, maka x ini tentu saja bukan supermum dari S. Kontradiksi dengan asumsi awal kita bahwa ini adalah supermum dari S. Nah, ya kita andaikan x kuadrat ini lebih besar dari 2. Maka x kuadrat kurang 2 akan lebih besar dari 0. Nah, untuk cari m-nya, kita pengennya x kurang 1 per m kuadrat ini lebih besar dari 2. Mengapa dia lebih besar dari 2? Tujuan kita supaya, x kurang 1 per mm ini menjadi batas atas. Menjadi batas atas dari S. Nah, dia menjadi batas atas dari S, tapi dia lebih kecil dari X itu sendiri. Nah, akibatnya X ini bukan supermum lagi, karena ada batas atas yang lebih kecil. Jadi kontradiksi lagi ya. Mencari M-nya, kita jabarkan dulu X kuadrat kurang 2X per M ditambah 1 per M kuadrat. Ini semua tentu saja lebih besar daripada X kuadrat kurang 2X per M saja. Ya, tidak dimasukkan yang ini. Karena ini positif, tentu saja dia semuanya ini pasti akan lebih besar daripada yang ini. Oke. X kuadrat kurang 2X per M ini lebih besar dari 2. Nah, sekarang kita pindah ruas aja. Jadinya X kuadrat kurang 2 lebih besar daripada 2X per M. Nah, sekarang kalau kita balik, kita punya M kali 1 per 2X lebih besar daripada 1 per X kuadrat kurang 2. Nah, inilah pemilihan M kita. Nah, sekarang kita hapus dulu. Berdasarkan sifat Archimedes, kita dapat memilih M, di mana M itu ketika dikalikan dengan 1 per 2X akan lebih besar daripada 1 per X kuadrat kurang 2. Nah, pemilihan M seperti ini bisa karena ada sifat Archimedes. Perhatikan bahwa X kurang 1 per M, ketika kita pangkatkan 2, hasilnya adalah X kuadrat kurang 2X per M ditambah 1 per M kuadrat. Nah, tentu saja ini semua akan lebih besar daripada X kuadrat kurang 2X per M saja. Ya, karena ini positif. Ya. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, tadi M ini memenuhi pertidaksamaan ini. Sehingga kalau kita jabarkan lagi dengan mengingat tanda negatifnya, maka kita akan peroleh X kuadrat dikurang X kuadrat kurang 2. Dan di sini kita punya hasilnya adalah 2. Sehingga X dikurang 1 per M ini kalau kita kuadratkan, hasilnya lebih besar dari 2. Kalau dia lebih besar dari 2, di sini, kalau dia lebih besar dari 2, karena ini kurang dari 2, maka dia merupakan batas atas. Dia merupakan batas atas dari S. Nah, jadi X per 1 per M ini adalah suatu batas atas dari S. Tapi X kurang 1 per M ini kurang dari X.
Karena supremum itu adalah batas atas terkecil, maka X ini bukan lagi supremum dari S. Karena ada suatu batas atas X kurang 1 per M yang lebih kecil. Jadi kontradiksi dengan asumsi kita bahwa X itu adalah supremum dari S. Akibatnya, X kuadrat mestilah bernilai 2. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat X bilangan real positif sedemikian rupa sehingga X kuadrat itu sama dengan 2. Terbukti. Sekian.